Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus kepada beliau Kiai Haji Muhammad Zuhri hafizahullah wa atalallahu umrahu fi sihha wa afiyah. Semoga senantiasa beliau dijaga oleh Allah, diberi kesehatan panjang umur. Para hadirin dan hadirat, para santri, santriwati, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati hari lahirnya baginda Muhammad. Memperingati maulid Nabi Muhammad, yang insya Allah peringatan ini nantinya membuahkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan membuahkan kecintaan Rasulullah kepada kita, dan insya Allah kita semua kelak mendapat syafaat beliau Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Beliau Kiai Zuhri barusan ngomong, kalau saya suruh ceramah sampai subuh hadirin, makanya dikasih kursi. Insya Allah sampean siap? Goro. Sampean tidak ikut ceramah, yang ceramah ini hadirin. Katanya sahib Jauharut Tauhid, lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihil ikhtisaru multazam. Kalau terlalu panjang semangat nanti akan bisa loyo, maka sebaik-baiknya adalah mukhtasar. Alhamdulillah, kita ini memperingati maulid Nabi. Yang kita peringati itu maulid. Yang lebih tepat itu memperingati maulid Nabi. Gak usah pakai hari lahir. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itu mukhtalafun fi. Beda pendapat ulama, ada yang bilang 8 Dzulhijjah, ada yang bilang 12, ada yang bilang 8 Rabiul Awal, ada yang bilang 12, ada yang bilang 20, ada yang bahkan di luar Rabiul Awal. Yang mujma' itu Yaumil Itsnin. Tarikhnya mukhtalaf. Nah,
Kalau kita memperingati lahirnya Nabi, nggak mungkin beda pendapat, karena Nabi dilahirkan apa tidak? An-Nabi wulid, Nabi itu dilahirkan. Makanya nggak perlu bahas harinya, yang penting memperingati lahirnya Nabi. Karena maulid sendiri itu walada yaulidu, maulidan awiladatan, masdar mimi. Peringatan maulid, maulid wiladatun Nabi. Ini kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak cuma Rabiul Awal memperingati, tiap minggu memperingati. Kenapa? Karena yang kita peringati lahirnya Rasulullah, maka nggak berkaitan dengan zaman. Lebih-lebih di Rabiul Awal, bulan menjadi pilihan Allah untuk lahirnya baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu bulan Maulid itu bulan idharus surur. Bulan untuk kita menampakkan, menunjukkan kebahagiaan kita atas lahirnya Rasulullah. Karena bahagia atas lahirnya Rasulullah ini perintah dari Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ibnu Abbas beliau berkata bi rahmatihi, yang dimaksud dengan rahmat di situ adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu Nabi besar Muhammad. Bahagialah atas datangnya rahmat tersebut, yaitu bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Maka bahagianya kita dengan lahirnya Nabi Muhammad, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin, kita semuanya sering mendengarkan bahwa si Abu Lahab aja yang dilaknat oleh Allah dalam satu surat di dalam Al-Quran, itu mendapat keringanan siksa karena pernah bahagia atas lahirnya Rasulullah. Kita tahu musuh bubuyutannya Nabi itu diantaranya adalah Abu Lahab, yang kedua Abu Janda, Abu Jahal, ngawur, Abu Jahal. Abu Jahal nanti matinya di Ghazwah Badr, meninggal, penggal kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abu Lahab matinya nggak pas perang tapi sakit-sakitan sampai seluruh badan itu bonyok semuanya, keluar nanah, keluar semuanya, sampai nggak ada yang berani menyentuh dia, risih, jijik. Hingga dalam riwayat dikuburnya Abu Lahab di sebelah ranjangnya. Ini ranjangnya Abu Lahab, sebelahnya digali kuburan, kemudian Abu Lahab itu disenggek. Tahu senggek? Diambilkan kayu, disenggek. Plung. Kayak main biliar. Plung. Masuk, dikubur di situ. Karena nggak mungkin orang mau bawa ke kuburan aja risih. Tapi yang seperti itu dapat keringanan siksa setiap Senin karena pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dan kebahagiaan itu kita tahu, Abu Lahab ngomong sama Thuwaibah, Thuwaibah, anaknya saudaraku Abdullah ini kalau lahir kabari saya, jam berapapun kabari saya. Akhirnya ketika sebelum subuh Rasulullah lahir, dibantu juga oleh Thuwaibah, setelah selesai langsung ke rumah Abu Lahab, ngetok pintu subuh-subuh, tok 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 tok, Abu Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab ngamuk, subuh-subuh ada tamu dibanguni, buka pintu, Thuwaibah itu langsung dimarahin. Ada apa? Pagi-pagi seperti ini kau datang kepadaku, wahai Thuwaibah. Aku melaksanakan tugas yang kau embankan kepadaku. Kau bilang, bang, kalau anak Abdullah lahir jam berapapun kabarin.
ini sekarang baru saja lahir dan aku datang memberikan kabar kepadamu. Langsung Abu Lahab yang tadinya marah berubah jadi bahagia. Makanya kalau ada anak subuh-subuh dibanguni ngamuk, ini perlu dipertanyakan, Abu Lahab ini. Subuh ditangeni ngamuk-ngamuk berarti Abu Istitenono. Pokoknya santri ditangeni ngomong Abu Lahab. Tidak ada orang muslim subuh dibanguni seneng. Kalau ngamuk-ngamuk Abu. Saking senengnya Abu Lahab, Thuwaibah ini langsung dimerdekakan. Dan memerdekakan budak itu harganya nggak murah loh hadirin. Saya punya teman tinggal di Mauritania, Sengkit. Kalau ulamanya namanya Sengkiti, dekat Maroko sana. Itu perbudakan di sana masih ada. Mereka cerita kepada saya, budak di Afrika itu harganya nggak murah loh. Harga budak itu persis sama harga mobil. Jadi kalau budaknya itu agak males, badannya gemuk, nggak ganteng, itu harganya kayak mobil Avanza. Berapa mobil Avanza harganya? Berapa? Nggak ngerti. Supra berapa harganya? Ini kelasnya Supra KB yang hadir ini. Anggap 250 juta second Avanza. Kalau lumayan harganya kayak Pajero. Pajero 500-600 juta itu budak yang lumayan. Kalau budaknya ganteng, putih, itu harganya miliaran seperti mobil Rolls Royce. Mobil apa? Nyebutnya gak iso pemeni tuku. Berarti hadirin, Abu Lahab ini bukan cuman bahagia malam lahirnya Nabi Muhammad, beramal sodakoh membebaskan Thuwaibah dengan harga ratusan juta. Anggap bahwa Abu Lahab memperingati maulid Nabi Muhammad dengan uang 200 juta. Maka barang siapa yang membuat peringatan maulid Nabi modalnya di bawah 200 juta kalah sama Abu Lahab. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin, Abu Lahab yang nanti calon musuhnya aja lahirnya Rasulullah bahagia. Selain itu binatang juga semua bahagia. Maulid tadi dibaca. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Bahwa semua hewan-hewan ternak milik orang-orang Quraisy di malam lahirnya Rasulullah bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang susah sumpek pas Nabi lahir? Dalam kitab tafsir dan dalam kitab An-Bidayah wan Nihayah li Ibn Katsir itu disebutkan Anis Suhaili, inna iblis la'anahullah ranna arba'a rannat. Sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah seumur hidup ronna itu rafa'a sautahu bil buka, nangis geru-geru. Iblis nangis geru-geru seumur hidup 4 kali. Yang pertama ketika iblis dilaknat oleh Allah, nangis geru-geru gara-gara disuruh sujud sama Nabi Adam nggak mau. Kata ulama nggak mau karena 2 sifat, hasad, kibir, iri, sombong. Ketika Allah perintahkan sujud nggak mau, sudah nggak mau, aba wastakbar, enggan, sombong, ngasih dalil. Orang sombong ini kadang sudah sombong keluar dalil, ana khairun minhu, sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, masih keluar dalil.
Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam cuma dari tanah diinjek-injek. Ini kadang wong sombong ini ngetokno dalil. Akhirnya Allah murka, dilaknat, nangis geru-geru. Makanya hati-hati. Sampean kalau jadi santri nanti calon ulama nggak boleh punya dua sifat ini. Ini sifatnya iblis. Hasad yang pertama iri. Iri itu tamanni zawalun ni'am. Pengen nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Hasad ini hadirin sifatnya iblis. Nggak rela lihat orang lain punya kenikmatan. Ini jangan lagi sampean orang biasa. Wali pun dicabut wilayahnya, kewaliannya kalau punya sifat hasad. Dan kebanyakan sifat hasad itu dimiliki para ulama sebagaimana nassun fil hadis sittatun yadkhulunan naro bisitta, 6 masuk neraka karena 6, al umara bil jauri, pejabat karena zalim, wal ulama'u bil hasadi. Wong alim banyak keplosot ke neraka, masuk ke neraka karena sifat hasad, iri dan dengki. Ini penyakit yang bahaya, ini penyakitnya iblis. Ada kitab namanya Al-Anwar fi Suhbatil Akhyar, karangannya siapa? Al-Imam Sya'rani. Di situ di kitab itu sampai lihat ya. Ditontok. Tahu tontok? Tontok. Sebelah ngondang legi lho kok. Tontok itu kota di Mesir. Biasanya ulamanya namanya Tontowi. Di Tontok itu ada seorang alim namanya Wajhul Qamar. Wajahnya kayak bulan purnama. Wajahnya itu bersinar kayak bulan purnama. Punya jamaah, punya pondok gini jamaahnya banyak. Tapi suatu saat ada seorang alim masuk ke Tontok namanya Ahmad. Ahmad ini juga akhirnya buka pengajian, berkurang jamaahnya Wajhul Qamar sebagian kepada Ahmad. Hasadnya mulai keluar, dengkinya mulai keluar, hingga mulai menghasut jamaahnya jangan hadir ke tempat Ahmad. Menghasut jamaah, memfitnah Ahmad ini ilmunya nggak jelas. Ahmad ini nasab keilmuannya nggak pasti. Ahmad ini wah pokoknya difitnah macam-macam. Apa kata Sya'rani? Gara-gara sifat iri tersebut jamaah tambah berkurang dan akhirnya salaballahu halahu wa dzikrahu wa fi riwayah ismahu. Maka Allah cabut halnya, kewaliannya, dan Allah cabut namanya di muka bumi ini hingga tidak dikenal siapapun setelah meninggal. Wali gara-gara iri dicabut kewaliannya, apalagi belum jadi wali. Belum jadi kiai, punya sifat iri. Ya tambah nggak karu-karuan hadirin. Yang sudah alim punya sifat iri dicabut sama Allah wilayahnya. Hingga disebutkan di situ jamaahnya yang sisa itu masih cinta sama dia. Maka Wajhul Qamar dibuatkan kubah supaya orang ziarah, dibuatin kubah. Setelah kubah jadi nggak ada yang ziarah, soro ma'wan lil kilab fit Tontok, malah jadi sarangnya anjing-anjing di Tontok. Kandang anjing. Diusir balik lagi, diusir balik lagi. Akhirnya diperbarui lagi. Seorang wali min auliyaillah lewat, lihat kubah tersebut, kemudian berdoa, hancur kubah tersebut. Sampai detik ini kuburan hilang, namanya hilang. Sekarang yang Ahmad ini nggak menjawab iri dengan iri, cacian dengan cacian, diem. Ahmad menjadi wali min auliyaillah. Sampai detik ini Ahmad kuburannya ditontok menjadi kuburan yang diziarahi ribuan orang tiap hari. Siapa Ahmad ini? Ahmad Al-Badawi. Bukan cuma di Mesir, sampai di Nurul Jadid.
munsyidin qasidah bi rasulillahi wal, ini Imam Ahmad Al-Badawi. Kita semua tawasul kepada beliau. Warijalin min Bani Alawi. Tawasul dengan Sidi Imam Ahmad Al-Badawi. Saya pernah ziarah ke sana sama guru saya Habib Umar. Karena guru saya yang ziarah, saya dibawa masuk mukhallafat, peninggalan-peninggalannya. Ada buat garuk geger. Punya beliau disimpan, jubahnya disimpan, semuanya disimpan. Masya Allah. Kita ngambil tabaruk sampai detik ini dimuliakan. Nggak punya sifat iri, yang punya sifat iri habis. Yang kedua sifatnya sombong. Ketika sombong dilaknat oleh Allah, ditambah setan itu tadi, iblis tadi itu 4 kali nangis geru-geru. Yang pertama hina lu'in, yang kedua hina uhbitat minal jannah, ketika diusir dari surga, dipindah ke bumi. Nangis geru-geru. Bayang Nur, iblis ini sudah di surga, gara-gara sombong diusir. Sampean misi di Python sombong. Kita ini belum jelas surga atau neraka, ini tidak jelas. Terus berani sombong. Loh. Yang sudah di surga sombong diusir. Kita yang di dunia nggak jelas ke surga berani sombong. Maka itu hati-hati sama sifat sombong, karena sifat itu menjadi sebab kita jauh dari rahmat Allah, bahkan jauh dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi setan tadi, iblis teriak-teriak nangis ketika dilaknat, ketika diusir dari surga. Yang ketiga, hina wulida nabiyuna Muhammad. Ketika lahir Rasulullah, setan nangis. Setan dan iblis teriak nangis geru-geru. Kenapa? Karena tahu dengan lahirnya Rasulullah akan banyak umatnya yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu. Hadirin, iblis ketika lahirnya Nabi nangis. Cuman satu makhluk ini aja yang nangis pas lahirnya Rasulullah. Abu Lahab aja bahagia. Binatang bahagia, semua bahagia. Yang susah cuman satu, ini iblis. Makanya sampean ini kalau bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, lihat ada teman saya sampean yang sumpek, sampean tanya, kau niki wong apa iblis? Loh kenapa? Nggak ada bulan Rabiul Awal sumpek ini. Ini bulan lahirnya Nabi, semua harus bahagia. Nggak boleh sumpek bulan ini. Khususnya para habaib, para kiai, ini bulan nggak mungkin sumpek, hadirin. Undangan sehari 3 kali, mau sumpek dari mana, hadirin? Bulan sumpek itu bulan Safar, 1 bulan penuh nggak ada undangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak ada yang sumpah bulan ini kecuali iblis. Kenapa? Iblis tahu, iblis ini tujuannya masukin orang ke neraka. Tapi gara-gara Nabi lahir, umatnya menjadi khairu ummah, penghuni neraka, penghuni surga 120 shaf, 40 dibagi-bagi Nabi dan Rasul terdahulu, 80 shaf alias 2/3 penghuni surga adalah kita umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nangis. Yang keempat, wahina unzilatil Fatihah, ketika turun surat Fatihah. Saya nggak akan bahas itu, sampai 3 ini aja. Yang paling membuat sedihnya iblis adalah lahirnya Rasulullah. Nah, kita harusnya bahagia atas lahirnya beliau baginda Muhammad SAW. Harus senang, bulan Maulid ini senang. Makanya saya sarankan panitia-panitia Maulid, kalau bulan Maulid jangan ngundang dai-dai yang sangar-sangar, dai yang menakutkan, jangan diundang dulu. Lawang bulan Maulid ceramah azab kubur.
Orang pulang sumpek, mimpi ketemu malaikat Israel. Ini kepinginnya mimpi ketemu Rasulullah pulang, bahagia. Ya. Bulan Maulid sudah jangan ceramah-ceramah yang tegang-tegang. Ini bulan bahagia. Orang yang bahagia itu dapat pahala. Bukti cinta kepada Nabi dan bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya keliling di Indonesia ini, keliling, Masya Allah. Mulai dari Sabang sampai Merauke maulutan. Berapa kali saya diundang ke Irian Jaya maulid. Kalau memang Aceh memang muslimin, ini Irian aja maulidnya tidak berhenti-berhenti. Semua Masya Allah berbondong-bondong umat Nabi Muhammad memperingati lahirnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai istana negara maulutan, gedung-gedung pemerintahan maulutan, semua maulutan. Maka ingat, pas maulid Nabi, bahan yang disampaikan adalah sesuatu yang membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka itu alhamdulillah malam ini kita memperingati maulid Nabi. Dan maulid Nabi itu bisa membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Semakin meriah maulid, semakin terbukti cinta kita kepada Rasulullah. Saya pernah diundang ke Batam, Riau sana, Batam, dekat sama Singapura. Tahu Singapura? Sebelah Singosari dulu. Singapura sebelah kelihatan, Batam itu kelihatan. Saya diundang satu kiai di sana mulutan. Saya siap di hotel jam 8, saya WA, ngapunten Yai, saya sudah siap dijemput. Kata beliau, maaf Habib, yang jemput Habib nanti jam 2 malam. Hah? Ini undangan ceramah apa ngerampok hadirin? Maulid jam 2 malam. Akhirnya saya, lah saya nanti ceramah jam berapa? Habib ceramah nanti, Habib jam 2 dijemput, nyampe acara setengah 3, kiam, habis kiam Habib ceramah. Jam 3-an Habib ceramah. Saya mau nggak hadir gimana, sudah sampai sana hadirin. Kalau nggak hadir kan pulang nggak bawa apa-apa saya hadirin. Kosongan. Ya terpaksa saya tidur jam 2 bangun siap-siap berangkat. Sampai sana setengah 3 mahalul qiyam. Mahalul qiyam setengah 3 malam. Seumur-umur saya nggak pernah maulutan jam setengah 3 bengi. Setelah maulid selesai saya ceramah jam 3 itu saya ceramah sampai jam 4 kurang seperempat mau subuh. Selesai saya pulang, saya tanya sama kiainya, ngapunten Yai, maaf, gak ada waktu lain apa Kiai, kok maulid jam 3 malam ini? Ada Beb, tapi kami dan murid-murid kami pengen untuk ketika mahallul qiyam menyambut lahirnya Nabi Muhammad di malam 12 Rabiul Awal, di detik-detik lahirnya Rasulullah. Kalau orang-orang jam 7 nggak ada Rasulullah lahir tuh wa qubaila fajrin, sebelum waktu subuh, abrazat syamsul huda, berdiri ataupun munculnya sang pemberi hidayah, lahirnya Rasulullah itu qubaila fajrin, jam-jam setengah 3. Makanya setengah 3 kami mahallul qiyam menyambut Rasulullah. Wah istimewa sampean Yai, hebat. Nggih Beb, banyak orang yang bilang saya ini nggak waras, edan, maulutan jam 3 bengi, edan. Saya jawab saya nggak edan. Yang edan itu yang bangun jam 2 setengah 3 malam lihat Manchester United sama Arsenal. Betul. Delok bal-balan wong londo jam 2 bengi tangi. Saumur-umur qiyamul lail lah pernah. Begitu final Piala Dunia jam 2 malam bangun hadirin. Betul. Yang bangun jam 2 itu hadir di sini orangnya. Tolong culek nomotone ya. Ya Allah, saya bilang panjenengan hebat Kiai. Tapi terus terang jangan ngundang saya lagi. Insya Allah Nurul Jadid tahun depan maulidan jam setengah 3 malam. Dan jangan ngundang saya yang jelas.
Hebat, setengah 3 malam menyambut datangnya Rasulullah. Masya Allah hadirin. Ini peringatan ini membuktikan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kita itu memperingati, dengan apa memperingati? Dengan hal yang baik. Rasulullah dengan puasa, kita dengan taklim, sholawat, zikir, mendengarkan mau'idhah hasanah. Ini amal soleh. Makanya nggak ada ulama yang mengatakan maulid bid'ah itu kecuali 100 tahun terakhir ini. Saya didatengin satu orang, Habib, saya bikin maulid di pondok itu besar-besaran. Terus ada PJMM yang datang ke rumah saya. Tahu PJMM? Persatuan Jenggot Morat Marit itu loh. Datang ke pondok saya, ngomong, Habib, maulid itu tidak ada zaman Nabi. Maulid itu yang ngadakan adalah 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Rasulullah nggak melakukan, sahabat tabi'in nggak melakukan, Imam Syafi'i, Imam Malik semua nggak maulidan. Yang pertama itu Malik Mudhaffar, itu yang pertama bikin maulid. Sudah? Selesai sampean? Sudah. Saya jawab, monggo, saya tanya. Berarti maulid zaman Nabi nggak ada? Nggak ada. Peringatan maulid nggak ada? Nggak ada. 200 tahun setelah Rasulullah? Iya. Saya tanya, setelah Rasulullah meninggal 200 tahun ada maulid? Saya minta dalil ulama yang menyebutkan ketika maulid 200 tahun setelah Rasulullah itu tahun ketiga, tahun keempat, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, ratusan tahun, ada nggak ulama yang mengatakan maulid bid'ah? Tunjukkan kitabnya, ulama abad ketiga, ulama abad keempat, ulama abad kelima yang mengatakan maulid bid'ah. Mana? Nggak ada. Baru abad yang lalu Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan maulid bid'ah. Ibnu Taimiyah pun mengatakan tidak bid'ah, syai'un hasan. Nah ya, 1000 tahun ulama mengatakan ini bukan bid'ah. Kok sampean yang bilang bid'ah? Apa ulama itu lebih pintar dari ribuan tahun ulama sebelumnya? Berarti yang ngomong bid'ah ini yang nggak jelas. Saya kasih kitab, ulama abad kelima, Syekh Fulan mengatakan bahwa maulid bid'ah. Mana? Nggak ada. Ribuan tahun ulama membolehkan. Maka itu maulid ini adalah kita beribadah untuk mengungkap kebahagiaan kita atas lahirnya beliau Rasulullah, dikemas dengan cara yang baik. Ini sekarang maulid Nabi kadang-kadang juga ngawur hadirin, dengan nama maulid Nabi ngundang dangdutan. Ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari ngarang kitab Tanbihul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Mbah Hasyim Asy'ari ngarang kita peringatan yang wajib disampaikan buat orang yang membuat maulid campur dengan yang mungkar. Beliau sebutkan tidak boleh laki perempuan campur, nggak boleh dengan alat-alat yang haram. Ini yang kita perhatikan. Makanya malam ini kita maulid dengan cara yang baik. Apa? Sholawat, taklim, ilmu. Nah ini insya Allah adalah bagian peringatan maulid yang diridhoi Allah dan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita maulid Nabi, maka target kita adalah mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau bicara Rasulullah, maka kita harus bicara dengan dua hal. Sebagaimana yang disebut oleh Imamul Busiri dalam burdahnya. Imam Busiri berkata, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Jadi kalau ngomong Rasulullah itu dua, dzatihi, qadrihi. Zatnya pribadian Rasul, qadrihi kedudukan Rasul. Kalau bicara kedudukan Nabi, nanti saya jelaskan. Kalau bicara tentang zatnya Nabi, diteruskan dalam burda, faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami.
khuluq, khalaq. Zatnya Nabi itu akhlak dan fisik atau fisik beliau. Yang ingin saya sampaikan pertama, qadrihi, kedudukan Rasulullah. Kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin, itu kedudukan yang tinggi, tidak ada yang tahu kedudukan hakikatnya kecuali Allah yang menciptakan beliau. Makanya Sayyidina Abbas beliau mengatakan apa? Wallahi ma khalaqa wa ma bara wa ma dhara'a khalqan akrama ilaihi min Muhammad. Demi Allah, Allah tidak menciptakan, tidak mewujudkan, mengadakan seorang makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah seperti Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin segenap umat manusia, afdal ciptaan Allah di muka bumi ini, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, adalah Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melebihi segala hal. Taat Rasulullah, taat Allah. Bela Rasulullah, bela Allah. Maksiat Rasulullah, maksiat kepada Allah. Mas, mu'alaf mau masuk Islam, syahadat ping 1 juta, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, belum Islam. Kecuali kalau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, baru muslim. Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat nama Muhammad, ai la yuzkar ismi, tidak disebut namaku, illa wa yuzkar ismahu, kecuali juga disebut nama beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad. Nabi Adam, hadirin, Nabi Adam. Lihat surga, tiang-tiangnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam tanya kepada Allah, ya Rabb, man huwa Muhammad? Siapa Muhammad ya Allah? Apa jawaban Allah? Huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Muhammad adalah makhluk yang kalau bukan karenanya aku tak menciptakan engkau wahai Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis. Ini kedudukan Rasulullah. Banyak kita kalau bicara adillah tentang kemuliaan Nabi banyak. Yang kedua kita bicara zatnya Nabi, khuluqin wa khalqan wa khuluqa. Pertama akhlak, yang kedua fisik. Kalau fisik ini supaya kita cinta kita baca, tapi nggak bisa kita tiru. Apa bisa kita meniru fisiknya Rasulullah? Nggak mungkin, mustahil. Nabi wajahnya aja seperti bulan purnama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keringetnya wangi, hadirin. Ummu Sulaim itu kalau lihat Nabi tidur keringetan, keringetnya ditadai, kemudian dipakai minyak, dia mengatakan, sesungguhnya aku tadai keringat Rasulullah wa atatayyabu bihi wa huwa min ahsanit tib. Aku pakai parfum dan parfum paling wangi adalah keringat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mana ada makhluk yang keringatnya wangi, itu ada apa enggak? Enggak ada. Pemain bal-balan itu habis lari-lari keringetan terus pas ngegolno itu, pelukan-pelukan itu sambil nahan nafas itu, hadirin. Masamu gak badek sama mbune, bau. Mau siapapun yang Anda puji-puji itu keringetnya bau semua. Terus Nabi Muhammad punya ludah wangi. Siapa ludahnya wangi? Siapa? Artis yang cantik itu, artis yang paling cantik di Indonesia ataupun di luar negeri, itu coba sampean kalau pas bangun tidur suruh mangap, spiritus, gak semaput lah sampean, bisa pingsan kita. Siapapun, secantik apapun, seganteng apapun, bangun tidur baunya badek. Tapi Nabi kita Muhammad, ludahnya dalam riwayat
wa kana sallallahu alaihi wasallam kalau meludah yatasabaquna ilaihi sahabat, rebutan sahabat, dan ludah Nabi Muhammad wanginya seperti misik. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ludah Nabi rebutan, bekasnya minum Nabi rebutan, ludahnya Nabi banyak sahabat minta diludahi oleh Rasulullah. Yang matanya sakit mau lepas dalam perang dikasih ludah Nabi Muhammad langsung sembuh. Ludahnya Kanjeng Nabi obat. Ludah kita ini nggak ada harganya, mending walet. Ilere walet itu dijual lumayan. Kecuali ludah Nabi atau pewaris Nabi. Ulama Mbah Hamid itu ada santri, ada satu orang jamaahnya datang pelat, tidak bisa ngomong R, L. Kemudian mau ikut MTQ tapi nggak bisa ngomong R, suruh mangap. Mangapo? Langsung fasih juara MTQ. Iya, kena ludahnya Yai Hamid. Iya. Kalau ludah sampean meso-meso niku iso fasih. Coba sampean nang njaba wong lewat idonono. Langsung setan iblis fasih. Iya. Bahkan ludahnya Nabi Muhammad itu obat penyakit batin. Ada seorang perempuan itu lihat Rasulullah makan, minta, kata Nabi kasihkan. Katanya, ya Muhammad jangan nanggung, semua yang bekas kau makan. Lah Rasulullah pas makan, pas gigitannya ada ludah. Ludahnya Nabi nempel di roti, kemudian dimakan. Gara-gara ludah masuk ke mulutnya perempuan itu. Ini perempuan terkenal badhi'atul lisan, ngomongnya jelek, suka ngomel. Perempuan terkenal doyan ngomel, suka ngomel. Akhirnya makan roti ada ludah Nabi, bingung sahabat, berubah 180 derajat, tidak keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Makanya kalau ada perempuan suka ngomel itu perlu didoni memang. Tapi ludahnya ulama, jangan ludah saya, bahaya. Ludah saya itu dosisnya terlalu tinggi. Saya khawatir bisu sampai mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Keringat Nabi wangi. Maaf, kencingnya Nabi suci, diminum sama sahabat. Darahnya Nabi suci, diminum sama sahabat. Adapun buang air besarnya nggak ada karena dimakan tanah hilang. Ya apa hadirin, fisiknya siapa yang mampu menyerupai Nabi Muhammad? Nggak ada sudah. Di orang itu jelek, di Nabi Muhammad indah kok. Itu sosok mulianya, indah fisiknya beliau Nabi Muhammad. Makanya kata Sayyidina Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an, bukan ahadan, ahsan min Rasulillah. Saya nggak pernah melihat pemandangan indah manapun yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita kumpul bersama Nabi Muhammad kelak. Amin Allahumma. Kalau kita bicara ini banyak sudah, cukup fisik cukup, sekarang akhlak. Bagaimana dengan akhlak Nabi? Akhlaknya Nabi, kalau akhlaknya Nabi hadirin, yang menciptakan aja muji. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kau pemilik akhlak yang mulia. Yang menciptakan memuji. Makanya kata ulama, akhlak yang mulia adalah akhlak yang ada pada Rasulullah. Tawadhu mulia karena sifat Nabi, bukan Nabi mulia karena tawadhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang tidak bisa diungguli oleh Nabi manapun. Rasulullah kalau bicara halus, nggak pernah caci maki. Lah ini sekarang ada orang dengan dalil membela agama tapi nyaci maki, ini gimana?
ngomongnya jelek ini gimana? Saya nasihatin sampean kalau jadi ulama, tegas-tegas, tapi jangan ngomong kasar, jangan caci maki, jangan doakan jelek. Kata Rasulullah, ma bu'ithu la'anan wala sababa. Nabi itu kalian kalau jadi penceramah, jangan juga ceramah yang jorok. Saya kalau sudah ngisi ceramah bareng ulama jorok, kalau ngomong malu saya. Karena ini umat ini perlu diajarin akhlak. Rasul nggak pernah jorok. Nabi ditanya, ya Rasulullah, suami istri kalau kumpul wajib mandi apa enggak? Apa jawaban Nabi Muhammad? Coba bahasanya Nabi ini gimana? Mau mengatakan bahwa orang kalau jima kumpul wajib mandi. Bahasanya Nabi gimana? Idzal taqal khitanani falyaghtasil. Halus. Kalau tempat khitan itu ketemu, mandi. Kenapa enggak nyebut zakar? Lisan suci enggak mau nyebut. Makanya saya heran ada ulama, ada habib, ada kiai ceramah nyebut enggak karu-karuan. Ini gimana? Akhlak siapa yang dipakai? Jangan. Nanti kalau jadi kiai sampean, jangan ngejar setoran. Yang penting undangan banyak. Akhirnya nggak didik umat. Jangan. Guyon nggak apa-apa. Tapi jangan jorok. Tegas nggak apa-apa. Jangan caci maki. Karena Nabi nggak pernah nyaci maki siapapun. Hak-hak batil-batil. Tapi jangan nyumpai orang. Bahkan kalau guru saya, jangan bahkan sebut nama orang atau kelompok. Agar apa? Orang bisa menerima nasihat kita. Akhlaknya Rasulullah nggak ada duanya. Lisannya suci. Nabi SAW nggak pernah nyakitin orang melalui lisannya. Selalu mengatakan, ma balal aqwam. Kok ya ada orang yang berbuat seperti ini, nggak nyebut namanya, nggak nyebut golongannya. Gimana? Inilah ajaran beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua tawadhu'nya Nabi. Nabi itu tawadhu'. Tawadhu' itu kalau Rasulullah diundang orang miskin belum pada datang, Nabi sudah datang duluan. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah, kata Imam Abdul Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid. Rasulullah itu kalau diundang acara nikahan, walimah, belum pada datang orang, Rasulullah datang duluan. Presiden loh ini hadirin. Kenapa? Nabi nggak ingin menghancurkan hati orang miskin. Itu Kanjeng Nabi. Beda sama saya. Saya kalau yang ngundang orang miskin telat terus datangnya hadirin. Kadang pilek aja nggak berangkat. Kalau yang ngundang orang kaya, amplopnya coklat, sakit-sakit berangkat saya hadirin. Ada pejabat yang wali kota atau bupati diundang orang miskin datang, ada? Tidak ada. Calon wali kota ada, calon bupati ada. Kalau calon, kalau sudah jadi, lali hadirin. Kalau belum jadi, wah datang sana, sowan kiai sana, sowan kiai sini. Yang tidak pernah ziarah kubur aja ziarah kubur. Bahkan sampai yang namanya makom-makom wali ini full. Walinya ini ngeluh. Jarene wali, lagi makom ini mbok anggap KPU apa? Ya. Komisi Pemilihan Umum apa? Daftar calon di gini. Saking banyaknya. Padahal aslinya tidak seneng ziarah. Maka dari itu hadirin, Nabi itu tawadhu, rendah hati. Makanya Allah menyebut Nabi Muhammad akhlaknya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum, Nabi ini datang dari orang sejenis kalian. Kenapa kok sejenis kalian? Nabi itu bukan jin, Nabi bukan malaikat, Nabi juga bukan anak Tuhan. Kalau Nabi anaknya Tuhan, sampai tidak bisa nyontoh. Kalau orang punya uswah, panutan anaknya Tuhan, tidak mungkin. Anaknya Tuhan kok dicontoh, tidak bisa hadirin. Tapi innama ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian sama.
Walaupun nanti manusianya beda, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa yakutun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad itu sama manusianya, cuman beda kualitas. Kayak Zuhri itu sama sampean sama apa enggak? Sama manusia, bedanya kualitas. Batu sama batu, batu sama batu itu sama, belum tentu. Batu kali sama batu permata beda. Batu permata 1 miliar, sak miliar. Batu kali 1 juta sak truk. Sak truk 1 juta, oh murah batu kali. Batu permata miliaran. Hitungannya bukan lagi kerat. Sak gini nih, 1 miliar, 2 miliar, mahal-mahal. Lah kan pada batunya. Lah Nabi Muhammad batu permata, sampean batu kita batu kali semua. Nabi batu permata. Nabi SAW hadirin disebut oleh Allah min anfusikum, dari diri kalian, bukan malaikat, bukan jin, bukan anak Tuhan. Jadi sampean bisa nyuntuh. Kemudian dalam qiraah yang lain min anfasikum, paling mulianya. Dari nafis, berharga, paling berharganya. Sifatnya azizun alaihi ma anittum, nabi yang enggak tega lihat umatnya tersiksa. Makanya karena sifatnya seperti itu, Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad. Pujiannya panjang, qara'na fid duha wala saufa yurdi, panjang. Ya. Di antaranya wa hasyaka ya Rasulullah tardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa ajmalu minka lam taraqattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tashau. Itu syair yang dikarang oleh Hasan bin Thabit. Di antaranya, aku tahu ya Rasulullah, kau nggak bakal rela kalau lihat kami umatmu diazab, disiksa hari kiamat. Karena apa? Azizun alaihi ma'anittum. Ada Yahudi musuhi Rasulullah, nggak mau masuk Islam, mati, nangis Rasulullah. Nangis Rasulullah. Ditanya ya Rasulullah, atabki ala janazati Yahud? Kau nangis dengan jenazahnya Yahud? Kata Rasulullah, iya, nafsun tafallatat min yadi ilan nar, baru saja 1 nyawa lepas dari tangan hidayahku masuk neraka. Coba dia dengar perkataanku masuk surga. Yahudi mati ditangisi, bagaimana dengan kita yang beriman? Jadi Nabi ini berupaya mati-matian. Sampai syafaatnya aja disimpan. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Santri gampang masuk surga, preman-preman ini yang repot. Syafaat saya buat mereka. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi ini nggak rela kalau umatnya disiksa, hadirin. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Maka itu kalau kita nggak mencintai beliau, baginda Muhammad, rugi. Karena nggak ada yang betul-betul sayang kepada kita seperti beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, Nabi yang senantiasa mati-matian nyelamatin kita. Ketika Nabi dan Rasul yaumul kiamah di singgasananya mendapatkan kenikmatan, hanya 1 Nabi yang sujud memuji Allah. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa yuqul yusma' li qawlik wasfa'tu syafa'. Muhammad, angkat kepalamu, katakan apa yang ingin kau katakan, syafaati siapa yang ingin kau syafaati. Subhanallah, saking pengennya nyelamatin umatnya sampai yaumil kiamah, Nabi sujud minta kepada Allah memberi syafaat kita sebagai umat beliau baginda Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang mukmin sayang, rahmat beliau Rasulullah. Tadi Nabi lihat Yahudi mati sedih. Kita kalau lihat musuh kita mati seneng apa? Bukan lagi Yahudi. Kita nggak seneng sama orang mukmin padahal mati kapok. Saya pernah diundang hall di Lamongan. Di Lamongan saya pernah diundang hall.
Hall ini hallnya Pak Haji, yang ngadakan hall Ustadz. Ini kualik hadirin. Mestinya Pak Haji bikin hallnya Ustadz. Ini ndak, Ustadz bikin hallnya Pak Haji. Ini akhir zaman. Nih, orang kaya bikin hallnya kiai itu bener. Masa ada kiai bikin hallnya Pak Haji? Saya tanya, ini gimana ya aturannya ini? Ustadz kok bikin hallnya Pak Haji? Aduh, ada ceritanya. Ceritanya gimana? Ceritanya saya itu pindah sini. Saya dakwah di sini, saya bangun TPQ, orang bantu semua. Bahkan toko bangunan depan itu selalu ngirim barang. Terus tiap bulan toko meracang depan itu selalu ngirim beras, minyak, gula, makanan saya dikirim tiap bulan. Orang-orang kampung itu ngasih, Bib, setiap bulan ada yang 50.000 buat bangun TPQ. Tapi ada yang paling kaya haji satu ini, kalau saya datengin minta bantuan nggak pernah dikasih, sak repes 1 rupiah pun nggak pernah. Akhirnya saya kalau bangun malam minta, ya Allah, semoga Israel menjemputnya ya Allah. Orang pelit ini yang doakan mati banyak. Makanya sampai jangan medit, jangan pelit. Apa meneh? Kaya pelit, yang doakan mati banyak. Karena rondone rebutan, istrinya rebutan itu. Nih. Akhirnya doa, ya Allah, semoga ini orang mati ya Allah, sumpek lihat orang ini ya Allah. Sampai akhirnya dapat kabar, Ustaz, Pak Haji meninggal dunia. Innalillah, dalam hati alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doaku dikabulkan oleh Allah. Setelah dikubur, saya dikubur. Pas sholat jenazah itu, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Matek sampean sekarang, alhamdulillah. Setelah dikubur, pulang. Bulan datang. Bangunan masih kurang sedikit, mau minta semen. Pak, semennya kok nggak dikirim, Pak? Loh, dulu ada yang bayar, saya tinggal kirim. Lah sekarang yang bayar mati. Hah? Loh, yang bayar siapa? Ya Pak Haji yang baru meninggal itu. Itu yang nyuruh, yang ngasih uang di sini tiap hari bayar semen. Cuman dia orangnya nggak mau. Ada yang tahu. Kalau ada yang tahu dia langsung mau perli di orang lain. Makanya saya diem. Hah? Ya Allah. Terus ke toko meracang. Pak, kok sudah tanggal sekian belum kirim beras? Lah dulu ada yang bayar, lah sekarang yang bayar mati. Hah? Siapa yang bayar? Ya Haji kemarin yang mati. Ya Allah. Kenapa kau kabulkan doaku ya Allah? Nyesel gak taunya Haji itu mestinya dermawan, cuman dia gak mau dilihat. Semua yang bayar dia, setelah meninggal baru dia tahu. Coba lihat hadirin, kita ini sama orang pelit aja kepingin mati kok orang itu. Tapi Nabi Muhammad Yahudi mati, sedih. Ini loh rahmat. Nggak dendam kepada siapapun. Coba kita sama musuh kita berantem terus mati, walhamdulillah ya Allah. Lawan politik ketangkep KPK, langsung belah sapi. Seweneng, kita ini sifatnya Nabi nggak ada dendam. Tapi Nabi Muhammad hadirin dicaci, dihina, nggak satu pun di antara mereka didoakan binasa. Inilah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bil mu'minina raufur rahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak Nabi kita Muhammad. Nah, sekarang kita ini Maulid, pulang dari sini contoh akhlaknya Rasulullah, tawaduknya, rahmat kasih sayangnya, agar kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mungkin ini adalah peristiwa atau sekelumit tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah bisa menambah kecintaan kita semua kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Pondok Pesantren Nurul Jadid berkah, guru-gurunya diberi sehat panjang umur, wabil khusus kepada beliau Ki Haji Muhammad Zuhri wa jami'i ikhwanih wa auladih. Semoga Allah senantiasa memberkahi mereka dan senantiasa merahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga santri-santri dapat ilmu yang manfaat. Semoga santri-santri bisa membahagiakan Rasulullah, membuat bangga Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.